Bagaimana mungkin ada faham-faham seperti ini? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jadi kalau ada orang mengkritik, di situ banyak peristiwa yang tidak masuk akal. Lah iya, makanya namanya karomah. Kalau masuk akal namanya peristiwa biasa. Masuk, begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Kita masuk. Pertama itu dindingnya hijau. Hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Kuning. Hijau kuning. Buka dinding kuning, putih. Oh, Buka dinding putih, saya kira hijau, kuning, merah gitu. Jadi reggae nanti. nisan Rasulullah. Nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begitu. Allah. Oh, Allahu Akbar. Allah. Lihat saya ini datang begini. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Jenazahnya Nabi Muhammad bergejolak katanya. Ya, terus setelah itu jenazahnya Nabi Muhammad bangkit dari kubur dan menuju kepada guru sekumpul dan memeluknya. Jadi guru sekumpul ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad layaknya zombie gitu, bangkit dari kematian. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad keluar dari kubur seperti zombie? Bukankah itu penafsiran Harry, yang menafsirkan perkataan Aba Guru sekumpul menggunakan otak? Itulah yang akan terus terjadi, ketika berbicara karomah, namun menjadikan akal dan rasional sebagai barometer. Apakah kalian paham apa itu karomah? Apa itu mukjizat? Bukankah keduanya itu adalah sesuatu yang khawarikun lil adat? Tahukah kalian apa itu khawarikul adat? Simak penjelasan singkat ini. Sering dikritik oleh orang yang tidak suka manakib. Di situ banyak cerita yang tidak masuk akal. Ya jawabannya gampang lah, namanya aja karomah. Definisinya yang khawarikul adat mesti. Ya pasti tidak masuk akal. Kalau masuk akal namanya bukan karomah. Kalau ndak aneh ya namanya bukan karomah. Itu kan sebagai bukti antara lain untuk menguatkan kewaliannya. Sama kayak Nabi dengan mukjizat. Mukjizat ya pasti nggak masuk akal. Untuk Nabi namanya mukjizat, untuk wali namanya karomah. Jadi kalau ada orang mengkritik, di situ banyak peristiwa yang tidak masuk akal. Lah iya, makanya namanya karomah. Kalau masuk akal namanya peristiwa biasa. Jadi itu tentang manakib. Kapan-kapan kita ngomong cara menyikapi kisah-kisah luar biasa. Kalau dalam tradisi antropologi namanya mitos. Ya kadang-kadang dipahami secara harafiah, kayak karomah tadi, kadang memahaminya harus secara simbolik, kadang memahaminya harus secara eksistensial. Cuma ini kapan-kapan menjelaskannya, karena frekuensinya beda. Malam ini frekuensinya frekuensi yang melampaui akal. Jadi kalau bahasanya Hussein Nasr namanya intelijensi. Intelijensi itu lebih dari sekedar akal dan panca indera. Dunia tasawuf itu tidak sekedar sampai akal. Kalau hanya sampai akal, ya lahirnya kayak filsafat barat. Tapi melampaui itu. Melampaui itu bukan nggak pakai akal. Iya pakai akal, tapi tidak sekedar akal. Alatnya tidak cuma akal. Intuisi juga main. Insting juga main. Naluri juga main. Teks juga main, nas juga main. Jadi lebih kompleks. Itu yang terjadi di dunia tasawuf. Kalau dunia fikih fokusnya hanya teks. Kalau dunia filsafat fokusnya kebanyakan akal. Tapi di tasawuf semua dipakai. Itu yang bikin tasawuf agak rumit kalau dikaji. Ketidakfahaman bukanlah sesuatu yang mutlak salah, namun perlu belajar dan mencari tahu dengan sebenarnya akan sesuatu apa yang tidak dia fahami. Namun yang menjadi masalah adalah ketika seseorang itu merasa cukup dengan kebenaran yang dia ketahui, dan tidak mencari tahu apakah sesuatu yang dia anggap benar itu sudah benar dengan sebenar-benarnya. Terima kasih atas dukungannya, semoga kita senantiasa terus belajar, dan belajar, tentang urusan agama kita dengan sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.